Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu bentuk investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berprinsip syariah, yakni sukuk negara retail atau biasanya itu diistilahkan dengan sukuk retail. Nah, kira-kira bentuk investasi ini seperti apa sih? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Sebelum kita membahas materi yang lebih dalam mengenai sukuk negara retail, sebelumnya kita akan membahas dulu tentang instrumen dalam investasi yang berbasis pendapatan tetap yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu ada dua jenis. Yang pertama adalah obligasi retail Indonesia dan yang kedua adalah sukuk retail Indonesia atau SUKRI. Nah, ORI atau obligasi retail Indonesia itu didefinisikan sebagai sertifikat utang yang dikeluarkan peminjam, bisa berupa pemerintahan atau suatu perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan modal. Jadi obligasi adalah sertifikat utang ya, yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan modal dari suatu usaha tertentu. Nah, dalam obligasi, pemberi pinjaman ketika dia sudah memberikan uang pinjamannya, maka selanjutnya dia akan mendapatkan keuntungan berupa bunga tetap. Nah, bunga tetap ini dalam obligasi itu diistilahkan dengan kupon. Kupon yang akan dia terima dalam periode tertentu, bisa bulanan, bisa tahunan, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan periode obligasinya berakhir atau periode utangnya berakhir, maka uang yang dia pinjamkan juga akan dikembalikan oleh si peminjam. Jadi dalam obligasi retail Indonesia pada intinya adalah prinsip keuntungan yang akan diperoleh itu berupa bunga. Itu ya, itu tentang ORI. Yang kedua tentang SUKRI atau sukuk retail Indonesia. Sukuk retail Indonesia itu didefinisikan sebagai surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah yang dijual kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjualan di pasar perdana. Nah, intinya sukuk negara retail ini adalah yang mengeluarkan itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang nantinya akan ditawarkan ke individu si warga negara Indonesia ini gitu untuk membelinya gitu ya. Selain keuntungannya dari SUKRI itu apa? Yakni selain dia bisa berinvestasi, yang kedua adalah dia berkontribusi dalam pembiayaan bagi pembangunan nasional. Itu keuntungan yang akan diperoleh individu dalam berinvestasi melalui sukuk retail Indonesia. Jadi pada intinya prinsip dari kedua bentuk investasi ini baik ORI maupun SUKRI itu berbeda. Kalau ORI itu kan berbasis bunga berupa kupon yang diberikan di periode tertentu, sedangkan untuk SUKRI atau sukuk retail Indonesia karena dia berbasisnya adalah syariah, maka penggunaannya, skemanya itu yang digunakan adalah transaksinya transaksi ijaroh. Jadi akad yang digunakan dalam SUKRI itu adalah akad ijaroh atau akad sewa menyewa, di mana investor itu mendapatkan pembayaran sewa dari si penyewa itu berupa ujroh. Itu ya, kita sudah membahas tentang ijaroh di pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya dasar dari aset SUKRI milik negara itu antara lain proyek yang terdapat dalam PBN serta barang milik negara berupa tanah atau bangunan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi yang bisa jadikan sewa atau menjadi aset investasi bentuk sukuk retail Indonesia itu bisa berupa proyek ataupun tanah maupun bangunan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yakni pemerintah tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh dari sukuk negara retail yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Ini ada seri sukuk retail 001. Ini jatuh temponya sekitar 25 Februari 2012. Kemudian ada seri SR 002 sampai yang terakhir itu adalah seri SR 009, di mana jatuh temponya itu biasanya 3 tahun ini ya.
Ini yang SR009 itu dari 10 April sampai 10 April 2017 sampai 10 Maret 2020. Nah, kalau kalian bisa mau googling silakan lihat seri yang terbaru, ya ini dari Agustus kalau nggak salah 2020 itu ada seri SR013. Jadi silakan lihat ya. Nah, itu seri terbaru dari sukuk retail yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Itu yang terbaru adalah SR013. Silakan kalian searching. Nah, selanjutnya nilai nominal dari sukuk per unitnya itu dihargai 1 juta jadi 1 unitnya biasanya itu dihargai 1 juta rupiah. Itu ya, dengan pembelian minimal itu sebesar 5 juta, berarti ada 5 unit, dan berlaku kelipatannya dengan maksimum pembelian itu sebesar 5 miliar di sini, berarti ada maksimum pembelian itu berarti 5.000 unit gitu ya. Jadi minimum itu 1 unit, dengan 1 unitnya itu dihargai 1 juta, minimum itu 5 unit, dengan 1 unitnya itu dihargai 1 juta dan maksimumnya adalah 5.000 unit sebesar 5 miliar gitu ya. Nah, selanjutnya pembelian sukuk retail melalui agen-agen resmi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelola Utang terdiri itu dari bank umum dan perusahaan efek. Nah, keuntungan yang didapatkan dari sukuk retail ini biasanya lebih baik dibandingkan dengan bunga deposito. Kenapa? Karena yang diperoleh itu flat itu gitu ya, keuntungannya biaya sewanya itu flat per periodenya gitu. Kalau deposito karena dia deposito ya biasanya itu mengikuti nilai rupiahnya, bisa naik bisa turun. Itu keuntungan yang diperoleh dari Sukri ini, Sukuk Retail Indonesia. Nah, di materi selanjutnya kita akan bahas tentang hasil berdasarkan periode kepemilikan SR. Inilah yang akan kita hitung di materi tentang sukuk retail Indonesia, yakni berapa pendapatan yang akan kita terima jika kita memiliki investasi yang berupa sukuk retail Indonesia ini selama kepemilikan, karena kan ada periode kepemilikannya, kita bisa menjual lagi karena investasi ya, jadi bisa dijual kapanpun tergantung dengan keinginan kita. Nah, contoh yang pertama ini diketahui jika investor X membeli sukuk retail di pasar perdana pada tanggal 4 Maret 2013. Perhatikan tanggalnya. Sebesar 10 juta. Jadi ada 10 unit sukuk retail yang dibeli oleh investor X. Dengan imbalan itu sebesar 9% per tahun dan tidak dijual sampai dengan jatuh tempo. Ternyata jatuh temponya itu 3 tahun kemudian tanggal 4 Maret 2016. Ini ya, jadi 3 tahun ya. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan pendapatan yang diperoleh selama kepemilikan SR tersebut. Nah, kita bisa menghitung berapa pendapatan ketika si investor X tersebut masih memiliki investasi, bentuk investasi dalam bentuk sukuk retail atau sukri tersebut. Nah, yang pertama yang bisa kita hitung adalah imbalan per bulan. Oh ya, di sini yang perlu kalian perhatikan, dalam berinvestasi pasti nanti akan dikenai pajak penghasilan. Ini ada pajak penghasilan ya. Nah, ini. Jadi kita hitung dulu imbalan per bulannya. Nah, imbalan per bulan sebelum pajak penghasilan itu bisa diperoleh dari, karena imbalannya per tahunnya itu 9%, berarti kan 9% dikalikan dengan ini harga belinya ya, harga belinya 10 juta dikalikan dengan 1/12. Kenapa 1/12? Karena yang dimau adalah per bulan. Di sini 9%-nya itu kan per tahun gitu ya, berarti 9% dikalikan dengan harga beli dari sukrinya dikalikan dengan 1/12. Maka ternyata imbalan per bulan yang diperoleh oleh investor X itu senilai 75.000 ini. 75.000. Ini ya. Nah, selanjutnya ini sebelum ada pajak penghasilan. Nah, selanjutnya imbalan yang bisa diperoleh ketika sudah
kena pajak ini setelah pajak PPh. Jadi berarti imbalan per bulan yang sudah kita hitung sebelumnya ya. Imbalan per bulan sebesar 75.000 itu dikurangi dengan 15% pajaknya sebagai pajak, berarti 15% dikalikan 75.000 ini. Ternyata imbalan per bulan yang diperoleh oleh investor X itu sebesar 63.750. Itu imbalan per bulan ketika dia masih memegang sukri yang dia punyai. Nah, selanjutnya pendapatan imbalan yang diperoleh investor X sampai jatuh tempo. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini rentang waktu yang diperoleh X, si investor X ini ketika dia mempunyai si sukuk retail ini berapa lama gitu. Ternyata kan dari 4 Maret 2013 sampai jatuh temponya 4 Maret 2016 itu kan sebanyak 3 tahun, atau karena kita imbalannya ini dihitung per bulan, maka ini disamakan bulannya, disamakan satuannya jadi 36 bulan. Maka pendapatan imbalan yang diperoleh selama masa kepemilikan SR ini, berarti ini ya 63.750 yakni imbalan yang sudah kena PPh dikalikan dengan 36 bulan, maka imbalan selama periode kepemilikan SR itu sebesar 2.295.000. Ini imbalannya. Kemudian prinsipal yang diterima oleh investor X pada saat jatuh tempo. Ya, ini adalah prinsipal itu adalah artinya adalah pokoknya, pokok pinjamannya, atau di sini berarti uang yang investor X itu punyai ketika dia sudah membeli sukuk retailnya ya, itu kan sebesar tetap ya 10 juta dikalikan dengan 100%, yakni 10 juta. Nah, selanjutnya maka total pendapatan yang akan diterima investor X selama dia memegang sukuk retail itu adalah imbalan ini, total imbalan selama masa kepemilikan SR ditambah dengan prinsipalnya, yakni sebesar 10 juta. Jadi total pendapatan yang diterima investor itu sebesar 12.295. Itu. Jadi gampang ya menghitung pendapatan total ketika seseorang atau investor itu masih memegang atau memiliki investasi dalam bentuk sukuk retail Indonesia. Nah, selanjutnya contoh yang kedua ini, ada investor Y yang membeli sukuk retail di pasar perdana pada 4 Maret 2013 sebesar 10 juta dengan imbalannya 9% per tahun dan menjualnya pada 7 Maret 2014 atau setelah menyimpan SR tersebut selama 1 tahun 3 hari. Nah, harga penjualan SR di pasar sekunder itu nilainya 102%, jadi naik 2%. Yang ditanyakan adalah berapa hasil pendapatan yang diperoleh. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan di sini bahwa si investor ini membeli sukuk retailnya pada tanggal 4 Maret 2013 dengan harganya itu adalah 10 juta. Ini prinsipalnya nanti. Dan imbalannya itu senilai 9% per tahunnya. Kemudian pada tanggal 7 Maret tahun 2014 berarti kepemilikannya itu bisa dihitung dari 7 Maret 2014 itu dikurangi dengan 4 Maret 2013 gini ya, 2013 ini kepemilikan, masa kepemilikannya dihitung dari ini ya, selisih ini. Maka masa kepemilikannya itu bisa dihitung jadi 1 tahun plus 3 hari. Nah, yang ditanyakan adalah hasil pendapatan yang diperoleh selama masa kepemilikan ini. Oh ya, nah ternyata harga penjualan sukuk retail di pasar perdana karena dia menjualnya ya, itu senilai 102%, nah yang dicari adalah pendapatannya. Nah, yang pertama yang bisa kita hitung adalah imbalan periode selama 3 hari dulu. Kita coba ngitung selama 3 hari dulu ya, dari tanggal
4 sampai 7 Maret, ini kan berarti 3 hari, 2014 ya, benar ya, karena kita ngitung 3 harinya yang di sini dulu. Sebelum PPH berarti karena kita anggap bulan Maret itu 31 hari, maka ini 3/31 dikalikan dengan persentase imbalan yang diperoleh, yakni 9%, dikalikan dengan harga belinya atau prinsipalnya sebesar 10 juta dikalikan dengan 1/12. Ini yang menyatakan per bulannya. Ini ya. Maka imbalan yang diperoleh investor Y dalam masa kepemilikan SR atau sukuk retail tersebut selama 3 hari. Ini imbalan selama 3 hari. Ini ya, imbalan selama 3 hari itu senilai 7.258,06. Nah, selanjutnya yang kita hitung ini sebelum ini sebelum PPH. Jadi nanti kalau menghitung imbalannya itu harus sesudah PPH, sesudah dikenai pajaknya. Sebesar berapa? 15%. Nah, ini sebelum PPH. Nah, selanjutnya imbalan periode berjalan selama 3 hari tersebut dari tanggal 4 sampai 7 Maret 2014 setelah PPH, yakni setelah dikurangi 15%. Ini ya berarti 7.258,08 dikurangi 15% dari ini 7.258,06 kali 15%. Ternyata imbalan periode dalam 3 hari ini yang diperoleh oleh investor yaitu senilai 6.169,35. Ini dalam 3 hari, imbalan dalam 3 hari, yakni dari tanggal 4 sampai 7 Maret 2014. Nah, selanjutnya imbalan per bulannya, kita hitung imbalan per bulannya. Imbalan per bulannya itu kan bisa diperoleh dari imbalan. Persentase imbalan per tahunnya 9% dikalikan dengan harga belinya, yakni 10 juta dikalikan dengan 1/12. Karena persentase imbalan di sini ini kan per tahun ya, per tahun, makanya di perhitungan imbalan per bulan ini kita kalikan 1/12 atau dibagi 12 itu. Maka imbalan per bulan yang diperoleh oleh investor Y itu 75.000 sebelum kena PPH. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung imbalan per bulannya di sini. Imbalan per bulan ketika sudah kena PPH. Jadi nanti dihitung dulu sebelum kena PPH dan setelah kena PPH. Ini sebelum kena PPH kan 75.000, setelah kena PPH ternyata imbalan yang diperoleh per bulan oleh si investor yaitu senilai 63.750.000. Itu ya. Nah, selanjutnya ini kan per bulannya, ini per bulannya. Nah, per bulannya. Maka besar pendapatan, besar imbalan yang akan diperoleh investor Y selama 1 tahun ditambah dengan 3 hari ini, berarti tinggal ditambahkan aja. Ini adalah imbalan yang diperoleh investor Y selama 3 hari ditambah dengan ini imbalan yang diperoleh si investor Y selama 1 bulannya ya, ini kan 1 bulannya senilai 63.750, ini dikalikan dengan 12 bulan, berarti ini 1 tahunnya, ini 1 tahunnya. Ternyata imbalan yang diperoleh oleh investor Y karena dia memegang suku retailnya selama 1 tahun 3 bulan itu sebesar 771.169,36.000. Udah gitu. Jadi gampang ya kalau ngitung imbalan sama pendapatan. Nah, ini. Oh ya, kemudian prinsipal yang diterima investor Y pada saat menjual. Jadi harga jualnya berapa? Karena harga jual yang
diketahui di soal itu kan naik ya, yang tadinya 100% jadi 102%. Maka prinsipal yang diperoleh investor Y ketika dia sudah menjual sukuk retailnya itu senilai 10.200.000 ini. Nah, kemudian selanjutnya capital gain atau keuntungan dari penjualannya. Nah, ini capital gain itu adalah keuntungan penjualan sebelum PPh, jadi tinggal dikurangi aja harga jual, ini harga jual dikurangi dengan harga belinya. Ini kan senilai 200.000. Nah, capital gain atau keuntungan penjualannya setelah kena PPh tinggal dikurangi aja 15% dari keuntungan sebelum kena PPh. Jadi ini 200.000 dikurangi dengan 15% dari 200.000. Ternyata keuntungan bersihnya setelah kena PPh itu senilai Rp170.000. Nah, maka pendapatan total yang akan diterima investor tersebut di akhir periode selama dia memegang SR, maksudnya selama dia memegang kemudian menjualnya karena sukuk retailnya itu dia jual, maka bisa diperoleh dari total imbalan atau pendapatan yang diperoleh selama dia memegang SR, yakni selama 1 tahun 3 hari ditambahkan dengan ini imbalan selama 1 tahun 3 hari dengan ini adalah capital gain atau keuntungan penjualannya, penjualan SRA-nya. Nah, ini maka keuntungan keuntungan total atau pendapatan total yang diterima oleh investor Y selama memegang sukuk retailnya adalah sebesar Rp941.169,35. Jadi gampang sekali untuk menghitung sukuk retail Indonesia. Nah, selanjutnya total hasil penjualan padat sekunder, di pasar sekunder, total hasil penjualan di pasar sekunder itu senilai ini harga belinya ditambahkan dengan total pendapatannya, yakni senilai Rp1.941.169,35. Gampang ya ini. Nah, selanjutnya, ini ketika kita sudah menghitung secara manual, secara logika kayak gitu ya, ini kan secara logika aja ya, ternyata bisa, tapi bisa diformulasikan dalam suatu rumus, di mana P itu adalah harga di pasar perdana, kemudian R itu adalah persentase imbalan per tahunnya, N itu adalah periode waktu standar sebelum jatuh tempo, di mana N itu X itu adalah persentase pajak, maka total pendapatan sesudah pajak dari kepemilikan SR dari awal penerbitan sampai jatuh tempo ini bisa dicari dengan rumus yang ini. Berarti persentase imbalan dikalikan dengan harga pasar, dikalikan dengan periode kepemilikan, dikalikan dengan persentase pajaknya, berapa persen, ditambah dengan harga beli atau harga di pasar perdananya. Ini adalah menghitung total pendapatan. Nah, ini jika sukuk retail itu dijual di pasar sekunder sebelum jatuh tempo, pendapatannya akan berbeda. Dimana jika kita punya M itu adalah periode kepemilikan SR atau memegang SR dari awal terbit sampai dijual di pasar sekunder, di mana M itu nanti dihitung ya, tahunnya berapa, kemudian berapa bulan, berapa hari, jadi lebih detail. Tahun tambah bulan tambah hari. Ini di mana bulannya itu diperoleh dari 0 sampai 11 dan harinya itu diperoleh dari 0 sampai 31. Kemudian S itu adalah persentase perbedaan harga jual di pasar sekunder dari harga awal. Kalau S-nya 100% itu untuk parsipalnya.
Kemudian S yang lebih besar dari 100% itu untuk premium price, dan S kurang dari 100 itu untuk discount price. Jadi S itu tergantung dengan harga jual yang ditawarkan di pasar sekunder ya. Ini, maka bisa diperoleh dengan rumus ini. Cara mencari pendapatan yang diterima oleh investor. Kalau dia prosentasenya penjualannya itu lebih besar dari 100%, maka bisa diperoleh dengan rumus ini. Kalau kurang dari 100%, maka bisa menggunakan rumus yang kedua ini. Nah, ini selanjutnya ada catatan perhitungan tersebut di luar biaya materai, biaya pembelian, penjualan pada saat jatuh tempo, dan biaya penyimpanan. Mungkin saja ada biaya penyimpanannya. Sebagai contoh, biaya penyimpanan pada suatu agen adalah 0,005% per tahunnya. Ini ya, jadi biasanya kalau biaya-biaya tambahan itu disebutkan dalam soal gitu ya. Jadi nanti mengurangi biaya dari total pendapatan yang diperoleh oleh investor. Itu tentang perhitungan pendapatan yang diperoleh ketika seseorang atau seorang investor itu memiliki suatu investasi berupa sukuk negara retail, gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada soal latihan, ada 3 soal latihan. Silakan kalian coba kerjakan bareng-bareng dengan kelompoknya. Oh ya, ada 2 saja ya, ada 2 soal, ternyata hanya ada 2 soal. Ini silakan kalian kerjakan dengan teman sekelompoknya, nanti dijadikan tugas aja ya, dijadikan tugas, masukkan ke e-learning, nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk materi yang sekarang saya cukupkan saja. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan nanya di WhatsApp grup seperti biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.